Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, penambahan kasus harian COVID di atas 4.000 sudah terjadi sejak 18 November, yakni 4.265 kasus. Di tanggal 25 November, kasus harian COVID naik menjadi 5.534 kasus. Bahkan, rekor baru lagi dicatat di tanggal 27 November dengan kasus harian mencapai 5.828 kasus secara nasional. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, kasus COVID di Indonesia bisa terus bertambah apabila warga masih tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oleh sebab itu, Wiku meminta ketegasan pemerintah daerah untuk menindak tegas warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain, kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta juga terus meningkat selama sepekan terakhir dan mengakibatkan terjadi penambahan tingkat hunian di sejumlah rumah sakit darurat COVID-19. Berdasarkan data dari Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, tingkat okupansi setiap tower meningkat. Terkhusus Tower 5 yang menampung pasien tanpa gejala, okupansinya telah mencapai 80%. Begitu juga dengan Tower 8 yang telah menyentuh 70% untuk pasien tanpa gejala. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kampanye 3M terus digenjot, meski begitu kasus harian COVID-19 secara nasional terus meningkat. Bahkan dalam 2 hari terakhir tidak turun dari angka 5.000 kasus. Lalu harus seperti apa pencegahannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kusmedi Priharto, Kepala Sub Bidang Tracking Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Kusmedi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusmedi, selain Bapak nanti juga akan hadir atau bergabung dengan kita Letnan Kolonel Laut Muhammad Arifin, Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Namun sebelum kita bergabung dengan Pak Arifin, saya ke Pak Kusmedi terlebih dahulu. Pak Kusmedi, melihat angka kasus COVID-19, kalau kita cermati angkanya sudah mencapai 5.800. Ini yang paling tinggi, artinya sudah mendekati angka 6.000. Sebenarnya kalau dicermati, apa sih Pak Kusmedi yang salah? Kenapa angka ini malah makin bertambah, bukannya malah berturun? Ya, jadi bukan masalah salah menyalahkan ya, tetapi memang kita sama tahu bahwa COVID itu kan memang penyebarannya sangat cepat ya. Walaupun harusnya disadari bahwa penularan COVID itu lebih arahnya droplet ya. Artinya dia terciprat oleh air liur yang kemudian dari air liur itu akan membuat penularan. Walaupun kalau droplet itu terjadi di ruang tertutup yang kemudian ruangannya itu tidak ada ventilasi dan AC-nya AC sentral, maka kondisi droplet itu bisa menjadi airborne. Makanya itu salah satu yang paling dikhawatirkan adalah mereka yang berkumpul di restoran, kemudian mereka harus makan, sudah pasti mereka akan membuka masker. Dan kalau dia membuka masker, selain makan mereka berbicara, dan mereka juga melakukan mungkin tertawa-tertawa, bercanda dan sebagainya, sehingga airborne-nya itu kalau diperkirakan kan 1 meter, makanya kan salah satu daripada 3M itu kan menjaga jarak lebih dari 1 meter. Tapi kalau orang ketawa-ketawa, teriak-teriak, mungkin dia bisa lebih dari 1 meter, sehingga kemungkinan tertularnya sangat tinggi sekali. Demikian juga pada perkantoran yang tidak mempunyai ventilasi, maka ruangnya tertutup. Kalau kantornya itu 1 kamar itu 1 orang mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau 1 kamar berisi banyak orang, nah pasti juga bermasalah terhadap hal tersebut. Jadi beberapa kantor swasta terutama yang belum patuh terhadap aturan itu banyak sekali terjadi klaster-klaster baru di sana. Oke, berarti bagaimana atau sejauh ini Pak Kusmedi penegakan bisa dikatakan kalau misalnya Anda katakan tadi kalau misalnya ada pelanggaran seperti itu, penindakan dari Satgas sendiri sejauh ini seperti apa Pak Kusmedi? Kenapa
pelanggaran ini masih terus terjadi sampai dengan saat ini? Jadi Satgas itu tidak mempunyai kewenangan di sana, Bu, Mbak. Yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah daerahnya. Kami Satgas adalah melakukan kinerja terhadap mulai dari tracing, kemudian testing, kemudian penata laksanaan atau treatment terhadap orang itu sendiri. Tetapi manakala kita melakukan tracking, memang kita banyak bertemu dengan masalah-masalah tersebut. Tentunya dari Satgas pun tidak mungkin kita menyelesaikan itu sendiri. Kita butuh bersama-sama dengan semua jajaran pemerintah, dengan kesadaran masyarakat, untuk kita bisa keluar daripada pandemi ini. Kalau cuma ditugaskan atau dibebankan kepada Satgas, kami tidak mampu tentu hal itu. Kita juga tahu contoh seperti DKI saja, dia kan sudah mempunyai perda yang tentunya di sana juga ada hukuman-hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan tersebut. Diperlukan law enforcement yang kuat untuk bagaimana kita melaksanakan itu secara utuh. Banyak mereka-mereka yang bisa memberikan law enforcement, ada Satpol PP, ada kepolisian, ada kejaksaan, semuanya yang harusnya bisa menegakkan law enforcement tersebut. Ya, artinya terkait dengan penegakan apabila ada yang melanggar itu merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Kalau begitu Pak Kusmedi, tadi Anda singgung terkait dengan 3T. Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 untuk melaksanakan 3T ini sudah seperti apa Pak upayanya? Dan sejauh ini di daerah mana yang paling banyak didapati kasus dengan yang merupakan hasil dari 3T ini? 10 daerah terpilih pada 10 provinsi, Jawa secara keseluruhan, kemudian Bali, kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Irian Jaya. Itu menjadi target kita, karena kita lihat pada awal itu angkanya sangat naik turun dan cukup tinggi seperti itu, sehingga kita memutuskan ada 52 kabupaten kota yang menjadi titik sasaran kita di 1.261 puskesmas. Itu semua kita kita rekrut tenaga untuk melakukan tracking dan melakukan pemeriksaan. Jadi relawan kita yang khusus untuk melakukan tracker itu ada kira-kira sekitar harusnya sekitar 8.000, tetapi yang terrekrut sampai hari ini itu hampir di 6.000, karena kita memang baru berjalan 1 bulan, Mbak. Jadi kemarin mulai bulan Oktober kita memperbaiki semua sistem yang ada di lapangan, bagaimana pencatatan, bagaimana memberikan pembinaan kepada mereka tenaga tracking tersebut, dan bagaimana menyiapkan alat-alat pemeriksaan. Memang hasilnya tampak meningkat untuk itu, tetapi kita sama tahu bahwa tracing itu tujuannya adalah memutus tali rantai penularan, supaya yang mereka terkena COVID itu segera ditemukan, pengobatannya jadi lebih mudah, angka kematiannya jadi rendah, tetapi penularannya akan bisa kita hentikan. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah, banyak ketemu itu lebih bagus, tetapi yang penting dia tidak ketemu dalam fase yang sudah jelek sehingga tidak bisa diobati. Tapi kalau dia masih awal, itu dia akan mudah diobati dan pembiayaannya pun tidak terlalu tinggi. Tapi kalau dia sudah ketemu dalam fase yang lanjut, kemudian masuk ke rumah sakit yang besar, kemudian masuk ke ICU dan sebagainya, itu angka keberhasilannya hanya 5 sampai paling tinggi itu 10% itu sudah bagus untuk bisa menyembuhkan mereka yang masuk ke ICU itu. Ya, berarti perlu dipahami oleh masyarakat bahwa dengan semakin masifnya tracing atau 3T yang dilakukan oleh Satgas ini malah akan mempercepat
memutus rantai penularan COVID-19 seperti itu. Pak Kusmedi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Stock, kami akan segera kembali.